Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ujian Kompre 2020 bersama Muhammad Falah. Di sini kita akan menyelesaikan beberapa soal. Yang pertama, soal ini. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan mutlak 3x plus 2 lebih dari 5. Nah, kita akan menyelesaikan pertidaksamaan ini. Kita bisa menggunakan sifat-sifat dari pertidaksamaan ini, ya. Karena ini bentuknya suatu mutlak lebih dari 5, maka kita bisa menggunakan fungsi ini. Mutlak fx lebih dari a, dengan a itu nilainya lebih dari 0, yang artinya a itu bernilai positif. Demikian hingga kita bisa menuliskan dengan rumus fungsi fx lebih dari a atau fx kurang dari negatif a. Nah, ini sifatnya ini. Bisa diperhatikan untuk kursornya. Sifatnya ini seperti berikut. Jika mutlak fx lebih dari a dengan a itu lebih dari 0, maka kita bisa menuliskan dengan fx lebih dari a atau fx kurang dari negatif a. Langsung saja kita bisa menuliskan sebagai berikut. Karena fungsinya 3x plus 2, kita bisa menuliskan 3x plus 2 dengan a-nya itu sebagai a-nya itu adalah 5, kita bisa langsung menuliskan 3x plus 2 lebih dari 5, atau nah di sini fungsinya 3x plus 2 kurang dari negatif 5. Ini kita tinggal menyesuaikan dengan sifatnya. Oke. Kemudian untuk 2 ini, bilangan 2 ini kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. Jadinya 3x lebih dari 3 atau 3x kurang dari negatif 7. Nah, kemudian selanjutnya sama-sama dibagi 3. Sama-sama dibagi 3. Yang ruas ini dibagi 3, sini dibagi 3. Untuk sini juga dibagi 3 dan sini juga dibagi 3. Perhatikan untuk kursornya. Maka kita bisa menghasilkan x lebih dari 1 atau x kurang dari negatif 7/3. Untuk himpunan penyelesaiannya yang dimaksud, yaitu himpunan penyelesaiannya ini, yaitu x sedemikian sehingga x lebih dari 1 atau ini untuk tanda atau bisa dituliskan dengan notasi matematika atau ini seperti ini. Atau x kurang dari min 7/3. Nah, kalau di dalam garis bilangan kita bisa menuliskannya sebagai berikut. Ditulis dulu negatif 7/3 dan 1. Ini kan kita mempunyai 2 titik. 2 titik ini kita ditulis dulu pada garis bilangan. Kemudian kita tentukan x yang memenuhinya. Nah, di sini x yang memenuhinya lebih dari 1. Maka kita bisa menuliskan, nah di sini x yang memenuhi ini sampai tak hingga. Dan yang kedua, ini x yang memenuhi kurang dari negatif 7/3 sampai tak hingga. Berarti penyelesaiannya, himpunan penyelesaiannya bisa ditulis x lebih dari 1 di sini atau x kurang dari negatif 7/3. Ini untuk penyelesaiannya. Himpunan penyelesaiannya semua bilangan yang diarsir ini. Kalau dari negatif 7/3 dan 1 ini tidak memenuhi. Dan untuk di titiknya ini juga tidak memenuhi. Karena di sini disebutkan bahwa lebih dari, bukan lebih dari sama dengan. Jadi nilai min 7/3 dan nilai 1 ini tidak memenuhi pertidaksamaan ini. Oke. Kemudian lanjut ke nomor 2. Di sini nomor 2 soalnya ini berbentuk semacam logika matematika.
Jika Mukidi lulus ujian, maka Mukidi kuliah di perguruan tinggi. Jika Mukidi kuliah di perguruan tinggi, maka Mukidi menjadi sarjana. Mukidi tidak menjadi sarjana. Kesimpulan yang sah dari ketiga premis tersebut adalah kita bisa menyelesaikannya. Yang pertama, kita misalkan dulu jadi ketiga premis ini. Kita misalkan yang pertama itu P itu Mukidi lulus ujian, dan Q Mukidi kuliah di perguruan tinggi, dan R Mukidi menjadi sarjana. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan dengan logika matematika. Sifat-sifat logika matematika yang sudah kita pelajari. Yang pertama, premis 1 ini, jika Mukidi lulus ujian, maka Mukidi kuliah di perguruan tinggi. Kita bisa menuliskan premis 1 ini dengan P, jika P maka Q. Ini untuk notasi matematikanya seperti ini. Yang kedua, premis 2, jika Mukidi kuliah di perguruan tinggi, maka Mukidi menjadi sarjana. Kita bisa menuliskannya untuk premis 2, jika Q maka R. Dan untuk premis 3, Mukidi tidak menjadi sarjana. Nah, ini bisa kita tulis dengan negasi dari R. Oke. Untuk langkah keempat, kita menggunakan hipothetical syllogism antara 1 dan 2. Kita bisa menyebutkan bahwa jika P maka Q dan jika Q maka R, maka kita bisa menuliskan P maka R. Nah, di sini jika Mukidi lulus ujian, maka Mukidi kuliah di perguruan tinggi. Ini untuk premis 1. Dan premis 2, jika Mukidi kuliah di perguruan tinggi, maka Mukidi menjadi sarjana. Nah, menggunakan hypothetical syllogism, kita bisa menyebutkan bahwa jika Mukidi lulus ujian, maka Mukidi menjadi sarjana. Oke. Nah, selanjutnya kita menggunakan sifat modus tollens antara 4 dan 3. 4 dan 3 ini kita bisa menggunakannya jika P maka R dan negasi R, maka kita bisa menyebutkan negasi P, yang artinya jika Mukidi lulus ujian, maka Mukidi menjadi sarjana. Dan di sini Mukidi tidak menjadi sarjana, yang artinya kita bisa menyimpulkan Mukidi tidak lulus ujian. Itu menggunakan modus tollens. Nah, jadi berdasarkan pembuktian tersebut dapat disimpulkan bahwa Mukidi tidak lulus ujian. Itu untuk soal nomor 2 mengenai logika matematika. Selanjutnya, kita lanjut ke nomor 3. Ini mengenai fungsi. Jika fungsi f(x) sama dengan 5 pangkat 3x dan f-1 x inverse dari f(x), maka nilai f-1 dalam kurung 5 akar 5 adalah. Nah, di sini yang pertama kita harus tahu dulu fungsinya itu apa. Ini fungsinya bisa berbentuk bermacam-macam, ada fungsi logaritma, eksponensial, atau fungsi biasa. Nah, karena di sini kebetulan fungsinya itu fungsi eksponensial, maka kita bisa mengkaitkannya dengan fungsi logaritma. Nah, di sini f(x) sama dengan 5 pangkat 3x. f(x)-nya ini kita bisa ubah menjadi y sama dengan 5 pangkat 3x. Dan di sini kok ada fungsi logaritma itu apa? Karena kaitannya dari eksponensial itu bisa berkaitan dengan logaritma. Itu kebalikannya dari logaritma. Misal jika a pangkat c sama dengan b, kita bisa mengetahui nilai c-nya ini dengan a log b. Ini adalah kebalikannya. Oke. Nah, ini kaitannya apa? Kaitannya ini akan mencari inverse-nya ini. Inverse-nya ini, inverse dari f(x) sama dengan 5 pangkat 3x. Nah, untuk mencari inverse-nya itu gimana? Ini kan y-nya ada di depan dan x ada di belakang. Nah, kita akan membuat x-nya ini berada di depan dan y-nya ini berada di belakang. Itu inverse-nya itu. Nah, dari y sama dengan 5 pangkat 3x dengan menggunakan sifat
logaritma dan eksponensial ini, kita bisa mengubah menjadi 3x sama dengan log 5 log y. Nah, di sini 3x sama dengan 5 log y, yang artinya jika kedua ruas dibagi 3, maka menghasilkan x sama dengan 5 log y per 3. Itu seperti itu. Nah, karena ini x-nya ini sudah berada di depan dan y-nya ini sudah berada di, maksudnya x-nya ini sudah berada di ruas kanan dan x-nya ini sudah berada di ruas kiri semua, maka kita bisa menuliskan f pangkat min 1x sama dengan 5 log x per 3. Nah, ini adalah inverse dari 5 pangkat 3x. Ini. Selanjutnya untuk mencari fungsi f min 1, f pangkat min 1, 5 akar 5, kita bisa langsung memasukkannya ke fungsi inverse-nya ini. 5 log 5 akar 5 per 3. Di sini akar 5 kita bisa ubah menjadi 5 pangkat setengah. 5 pangkat setengah, dan ini kita bisa mengasumsikannya bahwa ini 5 pangkat 1. Nah, untuk perkalian ini bisa pangkatnya ini bisa dijumlahkan. Untuk perkalian eksponensial, maka pangkatnya itu dijumlahkan, yang artinya ini 1 bisa ditulis 2 per 2 ditambah 1 per 2, maka kita bisa menghasilkan 5 log 5 pangkat 3 per 2 per 3. Nah, menggunakan sifat logaritma, apabila ini 3 per 2 ini kita bisa menurunkannya ke depan sini, yang artinya 3 per 2 dikali 5 log 5 per 3. Nah, 5 log 5 per 5 log 5 ini sama dengan 1, kita bisa hilangkan ya. Untuk 1, perkalian 1 itu tidak berpengaruh, bisa dihilangkan menjadi 3 per 2 per 3 sama dengan 3 per 6 sama dengan setengah. Ini jadi nilai f min 1, f pangkat min 1, 5 akar 5 itu sama dengan setengah atau 1 per 2. Ini untuk nomor 3. Selanjutnya nomor 4. Nilai maksimum dari f x, y sama dengan 60x plus 30y untuk x, y daerah yang diarsir adalah. Nah, untuk menentukan nilai maksimum daerah yang diarsir, berarti kita harus mengetahui dulu daerah yang diarsir itu mana saja. Nah, di sini sudah ada daerah yang diarsir dibatasi oleh 3 titik. Nah, di sini kita bisa mencari nilai maksimum ini dengan menggunakan titik-titik pojok. Titik-titik pojok di sini sudah ada 0,6 dan 0,4. Di sini kita belum tahu ini nilainya berapa. Nah, kita akan mencari nilai dari sini, titik ini, antara perpotongan garis ini dan garis ini. Nah, langkah yang pertama, kita menentukan persamaan yang dibentuk oleh titik 0,6 dan 3,0. Nah, yang pertama itu kita harus tahu dulu persamaan dari garis ini apa. Nah, menggunakan rumus y min y1 per y2 min y1 sama dengan x min x1 per x2 min x1. Ini rumus persamaan garis yang melalui 2 titik ya. Maka kita bisa langsung saja memasukkannya. Y min 6 per 0 min 0 dikurangi 6 sama dengan x dikurangi 0 per 3 dikurangi 0. Hasilnya y min 6 per negatif 6 sama dengan x per y. Kita bisa mencoretnya antara 3 dan 6. Kita sama-sama dibagi 2 di sini. Jadi y min 2, y min 6 per min 2 sama dengan x. Mohon maaf, ini dibagi 3 ya. Mohon maaf, ini dibagi 3. Jadinya y min 6 per min 2 sama dengan x. Nah, kita dikalikan
silang, perkalian silang menghasilkan Y min 6 sama dengan min 2 dikali X, hasilnya min 2X. Nah, kemudian kita pindah ruaskan antara X dan Y, dan ini X-nya ini kita pindah ruaskan ke sebelah kiri menjadi 2X plus Y. Nah, di sini 6-nya kita pindah ruaskan ke sebelah kanan menjadi 6. Jadi hasilnya min 2 plus Y sama dengan 6. Itu untuk garis. Ini ya, persamaan garis yang pertama. Kemudian kita menentukan persamaan garis yang kedua, yang dibentuk dari titik yang melewati dua titik 0,4 dan 8,0. Menggunakan rumus yang sama, langsung saja kita masukkan titik-titik yang sudah kita ketahui. Y min 4 per 0 min 4 sama dengan X min 0 per 8 dikurangi 0 sama dengan Y min 4 per negatif 4 sama dengan X per 8. Nah, di sini kita bisa membaginya dengan 4. Kita membaginya dengan 4, antara ruas kiri dan ruas kanan dibagi dengan 4. Hasilnya Y min 4 per negatif 1 sama dengan X per 2. Kita bisa langsung mengcrosskan, mengkali silangkan menjadi 2 dikali Y min 4 sama dengan negatif X. Nah, di sini 2 dikali Y sama dengan 2Y, dan 2 dikali min 4 sama dengan negatif 8. Kemudian negatif 8 kita pindah ruaskan ke sebelah kanan, dan ini negatif X kita pindah ruaskan ke sebelah kiri, maka hasilnya positif menjadi seperti ini. X plus 2Y sama dengan 8. Itu untuk persamaan garis yang kedua. Kemudian langkah selanjutnya menentukan perpotongannya itu. Perpotongan kedua garis tadi. Kita akan menghilangkan untuk variabel X-nya. Variabel X kita akan hilangkan. Jadi yang bawah ini kita dikali dengan 2 menghasilkan 2X plus Y sama dengan 6. Dan di sini dikali dengan 2, yang ini dikali dengan 2 menghasilkan 2X plus 4Y sama dengan 6. Kita bisa langsung menguranginya. 6 dikurangi 16 hasilnya negatif 10, dan Y dikurangi 4Y hasilnya negatif 3Y. Didapatkan nilai Y yaitu 10 per 3. Oke. Nah, kita akan mencari nilai X-nya. Nilai X-nya itu kita, dari nilai Y ini kita bisa masukkan ke salah satu persamaan ini. Terserah mau persamaan yang pertama atau persamaan garis yang kedua, itu bisa. Nah, kebetulan di sini saya memilih untuk memasukkan ke persamaan yang pertama. Langsung saja kita masukkan, jadinya 2X plus 10 per 3. Nah, di sini 10 per 3 ini menggantikan Y. Terus kemudian 2X sama dengan, nah di sini karena di sini akan mencari X, jadi kita harus memindah ruaskan di sini yang pengganti Y ini. Pindah ruas ke sebelah kanan menjadi 2X sama dengan 6 min 10 per 3. Oke, selanjutnya 2X sama dengan 18 per 3 min 10 per 3. Nah, di sini kita kalau pengurangan pecahan, yang pertama itu kita harus menyamakan dulu penyebutnya. Ini penyebutnya harus disamakan. Nah, di sini karena di sini belum sama, maka kita menyamakannya dengan mengkalikan 3, hasil mengkali dengan 3 per 3, hasilnya 18 per 3 min 10 per 3. Nah, karena ini sudah sama, bisa langsung dilakukan pengurangan 18 dikurangi 10. Hasilnya 8. Nah, hasilnya seperti ini. 2X
sama dengan 8/3. Nah, nilai X-nya ini bisa di-crosskan ke bawah, maka nilai X-nya sama dengan 8/2 dikali 3. Nah, di sini kita bisa mencoretnya antara 8 dan 2. Ini bisa yang atas menjadi 4 dan yang bawah ini duanya menjadi 1. Maka nilai X yang hasil dari ini menjadi X sama dengan 4/3. Nah, langkah keempat menentukan titik pojok pada gambar, yaitu kan tadi sudah ada 2 titik pojok dan 1 titik pojok yang belum diketahui. Nah, tadi titik pojok yang sudah diketahui itu 0,6 dan 0,4. Nah, sedangkan yang belum diketahui ini, nah, setelah kita cari hasilnya adalah 4/3, 10/3. Nah, langkah kelima menentukan nilai maksimum dengan mensubstitusikan titik-titik pojok ke fungsinya. Ini kan sudah ada 3 titik pojok. Langsung saja kita substitusikan ke fungsi, menghasilkan f x, y yang disubstitusi oleh 0,6, maka menjadi 60 dikali 0 ditambah 30 dikali 6. Maka hasilnya 180. Untuk yang kedua, disubstitusi oleh titik 0,4, jadi f 0,4 sama dengan 60 dikali 0 ditambah 30 dikali 4 sama dengan 120. Nah, untuk yang ketiga, disubstitusi oleh titik 4/3, 10/3. Di sini menghasilkan 60 dikali 4/3 ditambah 30 dikali 10/3. Nah, di sini 60 bisa dibagi dengan 3 menghasilkan 20. 20 dikali 4 sama dengan 80. Dan di sini 30 dibagi 3 hasilnya 10. 10 dikali 10 100. Jadi hasilnya 180. Jadi nilai maksimumnya adalah 180. Tadi untuk gambar tadi nilai maksimumnya itu ada 2, yaitu 180 semua. Oke. Untuk nomor 5, di sini kita akan belajar mengenai inverse. Mohon maaf, ini akan belajar mengenai matrik. Nah, diketahui 3 dikali matrik min 4, 10, 2, 3 ditambah 2 dikali 1 min 3 min 4 min 1 sama dengan 1, 2 X 5 dikali 2, 4 Y1. Nah, kita akan mencari nilai dari 2Y min 3X. Nah, sebelum kita mencari nilai ini, kita harus tahu dulu nilai Y, X, dan Y-nya itu berapa. Nah, penyelesaiannya yang pertama, gini. Di sini kita langsung masukkan ke matriksnya, dikalikan dengan semua anggota di matriksnya. 3 dikali negatif 4 min 12, 3 dikali 10 30, 3 dikali 2 6, 3 dikali 3 9. Begitu pula dengan ini, 2 dikali 1 2, 2 dikali min 3 negatif 6, 2 dikali min 4 negatif 8, 2 dikali min 1 hasilnya negatif 2. Nah, ini kita menggunakan perkalian metrik. Perkalian metrik di sini menghasilkan 1 dikali 2 ditambah X dikali 4, jadinya 4X di sini. Kemudian untuk yang bawahnya 2 dikali 4, mohon maaf 2 dikali 2 hasilnya 4, dan 5 dikali 4 hasilnya 20 ditambah 20 jadinya 24. Di sini 24. Untuk yang sini 1 dikali Y menjadi Y, dan X dikali 1
X, jadi Y tambah X. Yang begitu pula dengan ini, 2 dikali Y. Nah, di sini 2 dikali Y, 2Y ditambah 5 dikali 1, 5. Berarti seperti ini hasilnya ya. Kemudian untuk yang ruas kiri, kita bisa langsung melakukan penjumlahan. Hasilnya min 10, 24, min 2, 7. Sama dengan ini masih utuh. Yang ruas kanan masih utuh. Selanjutnya kita diperoleh persamaan sebagai berikut. Yang pertama itu min 10, mohon maaf, yang pertama kita tuliskan 2 ditambah 4x sama dengan negatif 10. Nah, kemudian 4x. Nah, di sini 2 dipindah ruaskan ke sebelah kanan yang menghasilkan min 10 dikurangi 2. Maka hasilnya negatif 12. Jadi, mohon maaf, 4x sama dengan negatif 12, maka nilai x-nya itu sama dengan negatif 3. Kemudian selanjutnya kita akan mencari nilai y, yang mana nilai y itu kita bisa menggunakan persamaan 2y ditambah 5 sama dengan 7, maka kita bisa menemukan nilai y-nya itu sama dengan 1. Nah, untuk membuktikannya kita bisa memberikan ke persamaan yang satunya ini. Y ditambah 5, Y ditambah X sama dengan negatif 2. Kita bisa memasukkan nilai X sama nilai Y-nya itu, jadinya 1 ditambah negatif 3, yang artinya 1 dikurangi 3, maka hasilnya negatif 2. Ini sudah terbukti bahwa nilai X-nya itu adalah negatif 3 dan nilai Y-nya itu adalah 1. Kemudian kita masukkan ke nilai yang akan dicari, 2Y dikurangi 3X. Langsung saja kita masukkan menjadi 2 dikali 1 dikurangi 3 dikali negatif 3. Nah, karena ini perkalian negatif, maka di sini kita bisa mengubahnya menjadi positif, menuliskannya menjadi positif. Menjadi 2 ditambah 9 sama dengan 11. Jadi, nilai dari 2Y min 3X itu adalah 11. Itu untuk nomor 5. Kemudian untuk nomor 6, persamaan bayangan garis Y sama dengan 3X plus 2Y oleh transformasi yang bersesuaian dengan metrik 1, 2, 0, 1 dilanjut dengan rotasi pusat 0,0 sebesar 90 derajat adalah, nah, kita akan mencari bayangan dari Y sama dengan 3X plus 2Y yang telah ditransformasi oleh metrik dan kemudian dilanjutkan rotasi pada pusat titik 0,0 sebesar 90 derajat. Nah, yang pertama persamaan Y sama dengan 3X plus 2Y ditransformasi oleh 1, 2, 0, 1. Kita akan mencari bayangannya dulu. X aksennya itu berapa? Nah, kita bisa menggunakan rumus ini. X aksen, Y aksen sama dengan 1, 2, 0, 1. Ini matriksnya dikali X, Y. Ini adalah aslinya, bukan bayangannya. Kemudian menghasilkan X aksen Y aksen sama dengan X 2X plus Y. Nah, kemudian kita bisa, karena kita akan menggantikan nilai Y di sini dengan X aksen dan Y aksen, maka kita harus mengubahnya dulu ini menjadi ke XY. Maka di sini sudah ada X aksen sama dengan X, berarti X sama dengan X aksen bisa diubah. Nah, di sini ada Y aksen sama dengan 2X plus Y, yang mana bila 2X ini kita pindah ruaskan ke sebelah kiri, maka kita bisa menemukan Y aksen min 2X. Nah, karena
yang atasnya ini X sama dengan X aksen, maka kita bisa menuliskan XY sama dengan X aksen, Y aksen min 2X aksen. Di sini X-nya ini, X ini kita ganti dengan X aksen. Nah, kemudian kita masukkan ke persamaan ini. Sebelum kita memasukkan ke persamaan, yang pertama itu kita lihat dulu variabelnya ada yang sama, yaitu variabel Y. Nah, kita menggabungkan jadi satu aja variabelnya biar lebih mudah. Maka di sini pindah ruas jadi 3X plus Y sama dengan 0. Nah, di sini X dan Y ini kita ganti dengan ini. Persamaannya sudah kita dapat ini. Menghasilkan 3 dikali X aksen ditambah Y aksen min 2X aksen sama dengan 0. Nah, karena di sini ada dua variabel yang sama, X aksen di sini 3X aksen dan min 2X aksen, maka kita menggabungkan jadi satu aja biar lebih mudah. Hasilnya X aksen ditambah Y aksen. Dan di sini 3X aksen dikurangi 2X aksen, jadinya X aksen. 1X aksen. Kita bisa menuliskannya X aksen saja. Nah, dari persamaan tadi sudah didapatkan bayangan yang pertama itu X aksen ditambah Y aksen sama dengan 0. Kemudian bayangan yang pertama ini dirotasikan dengan pusat 0,0 sebesar 90 derajat. Nah, kita bisa menuliskannya bayangan yang kedua ini dengan X aksen X 2 aksen dan Y 2 aksen. Nah, rumusnya dirotasikan dengan pusat 0,0 sebesar 90 derajat. Ini sebenarnya ini bisa ditulis cos alpha, sin alpha, dan min sin alpha, cos alpha. Nah, di sini alfanya ini sebesar 90 derajat, maka kita bisa langsung menggantikannya dengan cos 90 derajat, sin 90 derajat, negatif sin 90 derajat, cos 90 derajat dikali dengan bayangan yang pertama, X aksen, Y aksen. Nah, di sini nilai dari ini hasilnya 0, 1, min 1, 0. Cos 90 itu 0, sin 90 itu 1, min sin 90 itu negatif 1, dan cos 90 itu 0. Dikalikan dengan X aksen, Y aksen. Menghasilkan X aksen 2 kali, Y aksen 2 kali sama dengan min Y aksen dan X aksen. Nah, di sini kita akan mencari, maksudnya mengganti X aksen Y aksen ini dengan X aksen 2 kali, Y aksen 2 kali. Nah, yang bagian atas ini kita kalikan dengan negatif 1 semua. Kalikan dengan negatif 1 menjadi min X aksen sama dengan Y. Nah, kita bisa menuliskan Y aksen, X aksen sama dengan min X aksen 2 kali, Y aksen 2 kali. Yang artinya Y aksen bisa diganti dengan negatif X aksen 2 kali, dan X aksen bisa diganti dengan Y aksen 2 kali. Nah, kemudian kita langsung saja masukkan ke persamaan bayangan yang pertama. Di sini X aksen ditambah Y aksen sama dengan 0. X aksennya ini kita ganti dengan Y aksen 2 kali seperti pada gambar ini. Dan Y aksen ini kita bisa mengubahnya menjadi min X aksen kuat, X aksen 2 kali sama dengan 0. Menghasilkan seperti ini. Nah, jadi bayangan garis Y sama dengan 3X plus 2Y yang sudah ditransformasi oleh matriks 1201 dilanjut dengan rotasi pusat 0,0 sebesar 90 derajat, maka hasilnya adalah Y aksen 2 kali min X aksen sama dengan 0. Ini
bayangan yang sudah ditransformasi oleh matriks 1, 2, 0, 1, kemudian dilanjut dirotasi dengan pusat 0,090 derajat. Ini bayangan yang kedua, ini hasilnya ini. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.